Yang pertama itu, saya tertarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Rizal ya. Ada actual scarcity, ada artificial scarcity. Ya ini dua yang sudah berbeda. Pada saat kita mengacu dua data yang berbeda dalam mengurus negara ini repot. Kalau memang ada artificial scarcity, saya kira Pak Rizal punya kewajiban moral untuk menyampaikan ini loh artifisialnya. Kalau itu tidak bisa disajikan, maka kita saling memfitnah. Dan ini berbahaya untuk kebijakan nasional. Tidak boleh. Ya, kita harus mengacu kepada satu data yang valid. Yang dilakukan oleh pemerintah ini bukan artifisial. Itu tuduhan dan fitnah. Apalagi kalau artifisial dan menggiring opini untuk kepentingan ada rent seekers di situ. Ada orang yang mengambil keuntungan, kelompok-kelompok mengambil keuntungan. Kalau tidak berbasis data ini repot. Tapi kalau ada datanya, laporkan kepada aparat hukum. Tangkap itu. Kalau ada tangkap. Jadi bukan gosip-gosip untuk dimainkan di ruang publik dan untuk kepentingan kapitalisasi politik berbasis gosip. Ini tidak boleh. Saya teruskan dulu. Saya mau jawab. Apa yang disampaikan oleh Pak Derajat. Ini nuduh sembarangan. Saya tidak nuduh. Saya menyampaikan, jangan sampai. Saya ajukan ke Barreskrim. Sampaikan itu kepada saya sudah sampaikan ke Barreskrim. Kita dengar dulu. Sampaikan pada publik. Kita tahan dulu Bang Joni. Jangan tertutup. Saya selesaikan. Nanti kita langsung jawab. Nanti kita berikan kesempatan kepada Bang Joni. Kita dengar dulu apa tanggapan Bang Rizal atas tanggapin apa yang disampaikan Pak Derajat. Kita tahan dulu, kita dengar dulu. Tanggapin. Oke, kita dengar dulu Bang Joni, nanti saya berikan kesempatan. Silakan Bang Rizal. Kami sudah membawa data fakta ke Barreskrim. Oke. Ada tanggalnya, ada beritanya bahwa terjadi permainan di dalam banyak impor. Kami sudah bawa data termasuk pasal-pasal hukumnya kepada KPK bahwa ada permainan rent seeking. Sederhana saja, misalnya dalam kasus garam. Ibu Susi bikin surat resmi, kebutuhan hanya sekian, dilebihkan 1,5 juta ton importnya. Sama juga dengan gula dan sebagainya. Itu semua ada hitungannya, ada data-datanya. Kami serahkan ke KPK sudah, dan KPK komisionernya janji, kita terus terang kita setelah bikin tim, dia bilang kita akan pelajari ini. Ya, lagi nunggulah momennya, tenang aja Pak Ramli, pasti kejadian. Oke, silakan. Saya perlu tanggapin. Apa yang disampaikan Pak Rizal kepada Barreskrim dan KPK adalah data versi Rizal Ramli. Nanti kita lihat KPK dan Barreskrim akan buktikan valid atau tidak yang disampaikan. Oke, ya, baik. Itu yang pertama. Yang kedua silakan. Ya, memang kalau dikatakan presiden ya menyampaikan tidak impor, itu adalah apa? Itu adalah keinginan politik, itu sikap politik. Lalu itu perlu diteruskan oleh kebijakan negara melalui instrumen negara dengan fakta-fakta dan realitas di negara. Tapi presiden kalau menginginkan untuk stop impor, kita harus dukung dong stop impor. Dan mengambil semua langkah untuk stop impor. Jangan karena presiden punya kebijakan stop impor dan realita kita sebagai negara belum bisa, lalu yang salah presiden. Loh, kebijakan stop impor itu salah apa betul? Baik. Itu adalah keinginan politik dan harus didukung. Kalau misalnya seandainya ya yang didukung Pak Derajat menang, Pak Prabowo jadi misalnya bukan kita bukan forum politik di sini, silakan. Seandainya menjadi presiden sama kasusnya Pak, mengulang kebijakan yang sama. Oke, baik. Situasinya sama. Oke. Jangan janji ya memberikan bulbul effendi, harapan-harapan palsu seolah-olah ini penebus dan menyelesaikan seluruh masalah nasional. Tidak. Ya, kita harus berbasis data yang real dengan kebijakan, dengan pengalaman empiris untuk menyelesaikan masalah negara. Bukan janji-janji konyol dan kosong. Oke, baik. Gitu. Bang Joni, diskusi akan kita lanjutkan usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.